الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ووعد المتقين منا بدخول دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الإحسان والإنعام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف الخلق وسيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama membulatkan tekad untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi untuk menjadi khalifah di bumi dan juga mengutus para rasul di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kita dengan salat sebagai media dan alat untuk menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini jelas menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan seseorang, bersama dengan kelompok orang tertentu, maka dijamin orang itu atau kelompok orang itu akan bisa menjalani kehidupan dengan baik, menjalani kehidupan dengan mudah, menjalani kehidupan berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salat itu adalah tradisi, itu adalah kebiasaan orang-orang yang hebat sepanjang sejarah. Mereka adalah orang-orang yang menuai kesuksesan karena menjalankan salat. Kita semua tahu Raja Namrud, seorang raja yang kejam, seorang raja yang tidak mempunyai peri kemanusiaan. Meskipun dia sangat kejam, tapi bisa dikalahkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu orang yang senantiasa menegakkan salat. Demikian juga dengan Fir'aun. Fir'aun adalah juga raja yang kejam, raja yang sewenang-wenang. Meskipun demikian, bisa dikalahkan oleh orang yang ahli salat, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Kita bisa melihat orang yang paling kaya, raja yang paling dikdaya, yang mana kerajaannya tidak hanya meliputi kerajaan manusia, tapi juga kerajaan jin, kerajaan hewan, kerajaan burung-burung, kerajaan alam sekitar.
dan semuanya itu dipegang oleh orang yang ahli solat, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang ahli solat. Mereka itu menuai kesuksesan tidak lain dan tidak bukan adalah karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan itu diwujudkan dalam bentuk solat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam era belakangan setelah zaman para nabi, kita juga bisa melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang sukses, dan itu adalah berkat dari solat. Kita bisa melihat Muhammad Al-Fatih, seorang sultan dari dinasti Utsmaniyah. Beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Ketika beliau mengatur strategi dalam penaklukan Konstantinopel, maka pertama-tama yang diperintahkan oleh Muhammad Al-Fatih kepada semua rakyat dan prajuritnya adalah mereka diperintahkan untuk berpuasa dan sholat tahajud. Dan sejarah membuktikan bahwa pasukan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, sebuah negara besar yang ada di Eropa Timur. Kita juga bisa melihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pendiri dinasti Ayyubiyah. Beliau adalah sultan yang sangat besar, sultan yang sangat agung. Beliau bisa menyatukan Mesir, Syam, Hijaz, Yaman, Tihamah dalam genggaman satu pemerintahan. Dan sejarah membuktikan bahwa beliau adalah orang yang ahli ibadah, bahkan pengikut Thariqah Qadiriyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa arti dari semuanya itu? Arti dari semuanya itu adalah bahwa kesuksesan yang gemilang, kesuksesan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita menjadikan solat sebagai senjata, kita menjadikan solat sebagai media untuk menuai kesuksesan dan keberhasilan itu. Dan ketika kita sudah tahu, dan sejarah juga sudah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses itu adalah berkat ibadah mereka, berkat solat mereka, maka mestinya tidak ada alasan lagi bagi kita kecuali untuk senantiasa menegakkan solat. Dan berbicara tentang solat dan pentingnya solat, di dalam Al-Quran disebutkan, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Tidakkah kamu tahu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi makan kepada fakir miskin, dan celaka bagi orang yang sholat. Artinya apa? Solat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah solat yang mempunyai implikasi sosial. Kesolehan di dalam solat harus terwujud di dalam kesolehan sosial. Dengan demikian, betapapun solat itu adalah sesuatu yang agung, tapi juga harus diwujudkan bahwa kita juga harus baik dengan tetangga, baik dengan sesama, baik dengan orang-orang yang papa, baik dengan orang-orang yang fakir miskin. Kita harus peduli dengan mereka. Kita harus banyak infak, banyak sedekah. Supaya apa? Supaya untuk menggenapi solat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa lafal solat, lafal zakat itu tersebut sebanyak 29 kali dengan lafal az-zakah.
dan itu semuanya didahului dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Hanya 2 tempat saja di mana zakat disebutkan secara terpisah dari salat, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 156 dan di dalam surat Fussilat ayat 7, di mana zakat disebutkan secara mandiri. Secara umum bisa kita pahami bahwa kesolehan di dalam salat itu harus beriringan dengan kesolehan di dalam bermasyarakat. Kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, juga harus baik dengan tetangga. Para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam waktu yang sama, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sumbangsih yang besar di dalam masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan juga tidak menghormati orang-orang yang lebih besar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ji'an." Bukanlah termasuk golongan kami, bukanlah termasuk orang Islam, orang yang di malam hari perutnya kekenyangan, sementara tetangganya ada dalam kelaparan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah singkat dari kami. Semoga kita semua diberikan kemudahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam salat, juga termasuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berempati sosial yang tinggi di dalam dunia kemasyarakatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وانعم وتفضل وبارك من جلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.